warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk sharing, mohon masukannya nanti terkait yang sudah saya pelajari tentang pengikhlasan disiplin positif. Mungkin sebelum ke pembahasan ada yang mau mengungkapkan dulu sepengetahuan Bapak Ibu, disiplin itu apa? Kita kan dari kecil dari tanamkan disiplin itu apa sih? Tata tertib. Ya, jadi terima kasih. Ada yang lain? Taat pada Tuhan, menata. Sesuai dengan jadwalnya, aturan, taat pada peraturan, kemudian sesuai waktunya dan sebagainya. Nah, ada simulasi dulu. Ini bayangkan itu model siapa ya? Pak Sofyan enggak? Pak Sofyan ini bayangkan di tangan Pak Sofyan ini dipegang ada barang yang berharga, entah apa, berlian atau apa. Nah, kira-kira yang lain cara untuk Pak Sofyan mau membuka tangannya itu gimana? Ada yang mau mencoba? Coba. Gimana? Enggak mau apa. Ada cara lain selain dikelitikin? Ya. Gak mau dengan cara halus, gak mau. Wah, dipaksa. Dibetot ya? Iya, dibetot. Bagus. Kalau dibetot, kemungkinan bisa nggak? Bisa dibuka. Kulitnya nggak apa-apa, Pak. Kalau iya tangannya aja, kulitnya nggak harus dikunci. Tenang. Ya, dengan cara dipaksa, misalnya kita tarik, mungkin ini bisa terbuka. Tapi apakah Pak Sofyan membukanya itu dengan senang hati atau gimana? Terpaksa sih. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Nanti mungkin berkaitan dengan Pak. Sebelumnya bawa HP nggak? Bawa. Kuota banyak ya? Oh ya, tadi yang disiplin, kalau tadi kan cuma sebatas kata-kata, sekarang minta diketik. Kan ada yang belum ngomong. Buka menti.com. Sudah. Yang lain aja kemudian ya. Kodenya itu 1333427 Triple 3 ya, di ketik disiplin itu apa menurut Bapak Ibu? Wah, belum muncul. Enggak, boleh satu kata aja nggak apa-apa. Disiplin lagi ya sih, bener ya. Kalau bisa sih katanya kalimatnya nggak panjang-panjang gitu. Maksudnya, Ya, misalnya apa satu atau dua kata yang menggambarkan disiplin. Disiplin itu saya misalnya. Itu boleh. Oh iya, tepat waktu. Tepat. Saya celana jeans. Oh, ada kalau yang sama nggak muncul lagi ya? Mungkin ada yang jawabannya sama. Ini kelihatannya 5 respon, tapi yang muncul tulisannya 3.
Menata waktu. Saya belum bisa. Jawab deh. Udah ya? Iya. Sudah sih, ya udah. Terima kasih. Terus selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan. Ini cuma jawab setuju atau tidak setuju. Kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Setuju atau tidak setuju? Pandangan, Iya. saya tidak setuju. Tidak setuju, saya setuju. Selalu sama dengan saya. Udah jawab. Let's see how we did. Iya, itu setuju apa? Udah. Sudah setuju. Sudah setuju ada 6 ya. Ya. Selanjutnya. Iya, belum. Oh, ada yang belum dah tadi. Udah. Answer fast to get more points buat ya. Jawab. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi kan pandangannya beda. Nah, kita mengusahakan untuk sama enggak? Agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, waktu habis ya. Ada satu yang setuju. Emang tadi ngetik nama kan? Tadi ada answernya tapi tadi nggak sempat ngetik udah langsung. Ya, ya udah. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, mengendalikan, mengatur. Yang terakhir, tadi yang keempat udah belum? Tiga dari tiga. Ya udah langsung ke sini. Yang dipilih kita, apakah murid belajar menyembunyikan kesalahan, murid belajar taat peraturan, atau murid belajar memecahkan masalah? Saya lihatnya ke situ. Kalau ngomong nggak langsung otomatis naik ya? Ya, samping ya. Iya. Udah. Udah ya? Udah. Ya, ada yang murid belajar taat aturan, yang mayoritas belajar memecahkan masalah. Yang dipilih disiplin dibuat oleh murid, disiplin dibuat oleh guru, atau disiplin dibuat oleh guru dan murid. Guru dan murid. Murid dan guru. Gambar. Sepakatan. Dan mana yang paling sesuai dengan kita? Murid membenci peraturan, murid menghormati dirinya dan orang lain, atau murid menghormati peraturan? Murid menghormati. Menghormati peraturan, apa menghormati dirinya dan orang lain, atau malah membenci peraturan? Peraturan. Sudah? Menghormati peraturan. Peraturan yang paling tepat mana? Kayaknya peraturan berjalan jika murid takut, peraturan perlu dipantau terus, monitor oleh guru, murid belajar tanggung jawab dari perilaku. Ini satu pendapat ya, aklamasi. Apalagi ya, versinya. Nanti dulu. Isi ya, Pak. Oh, Ada refleksi, Nanti ada aja. refleksinya. Nanti aja. Oh, Dulu aja. soalnya jam dulu.
Nah, nanti di home aja. Jadi dari yang saya pelajari, ada selama ini paradigma yang banyak, pola pikir yang banyak berkembang itu, siswa itu berperilaku, ada stimulus, mereka merespon. Dikasih aturan, mereka ada yang menaati, ada yang melanggar. Nah, ada pendekatan yang mungkin ditawarkan lebih baik, yaitu namanya teori kontrol. Yang pertama, jadi kalau stimulus respon itu realitas semua orang dianggapnya sama, tapi kalau teori kontrol meyakini bahwa realitas kita berbeda. Saya nyebut kontrolnya takut belibet, jadi kendali aja ya, teori kendali. Kalau semua ini kayaknya tadi sudah condong kendali, memiliki gambar, lalu mengubah orang kita yang berusaha memahami pandangan orang lain terhadap tentang dia. Kemudian selama mayoritas menganggap bahwa perilaku buruk ya sebuah kesalahan, mau bolos, mau apapun. Tapi menurut teori kendali, semua perilaku memiliki tujuan, memiliki motif. Kemudian stimulus respon meyakini bahwa orang lain bisa mengontrol saya lewat aturan, lewat kuasa dan sebagainya. Tapi menurut teori kendali, hanya Anda yang bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengendalikan orang lain, Anda tidak bisa mengendalikan orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi tadi Pak Sofyan dibujuk halus, nggak mau, tetap aja nggak bisa. Ya bisa dipaksa gitu, tapi yang lebih baik harusnya kolaborasi, gitu. Diiming-imingin apa misalnya, ditukar sama apa misalnya gitu. Model berpikir menang atau kalah ya. Kalau menang atau kalah itu kaitannya misalnya yang menghukum merasanya menang, yang dihukum merasanya kalah. Nah, kaitan ke tadi bahwa setiap orang melakukan perilaku itu ada motifnya. Nah, ini menurut seorang dokter jiwa, Gosen namanya, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling umum, yang paling awal itu bertahan hidup. Jadi motifnya entah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian ada motif kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, lalu kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Ini yang paling banyak mendasari perilaku manusia, entah itu positif entah itu. Nah, menurut teori motivasi, bahwa motivasi manusia melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama dari dorongan luar terkait mau menjalankan peraturan itu biar nggak dihukum, itu motivasi yang pertama. Yang keduanya mau menjalani, ini mungkin satu level udah lebih baik ya, mau menjalani peraturan dengan catatan mereka mau dapat imbalan, dapat penghargaan, dapat pujian, dapat apresiasi. Nah, yang terakhir motivasi internal, ini yang diharapkan dari tujuan disiplin positif. Mereka menjalankan sesuatu itu berdasarkan apa yang mereka pengen, apa yang mereka yakini. Jadi kalau sudah seperti ini, mereka tidak bergantung orang lain, mereka tidak harus ada peraturan, tidak harus dipantau oleh guru. Kemudian harap dimaklum sedikit posisi kontrol guru. Tadi yang dokter kejiwaan itu namanya Dr. William James. Jadi ini bukan omongan saya ya, saya maafkan. Menurut dokter ini bahwa peran guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, itu biasanya
Mereka menganggap bahwa hukuman itu untuk menekan siswa agar mau disiplin. Kemudian yang kedua, kalau penghukum kan biasanya dengan nada membentak, mata melotot, tangan seperti ini, dan seterusnya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, justru kebalikannya, ngomongnya dengan lemah lembut atau diem dulu ngajak ini gitu. Ada yang ribut misalnya di kelas, kemudian atau dengan nada-nada yang nyindir halus gitu. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau teman itu lebih akrab. Ini dengan cara persuasif, dengan cara intens gitu mengajak kepada murid. Cuman ini resikonya kalau teman itu kadang-kadang mereka itu siswa ya menganggapnya kita ya terus-terusan sebagai teman gitu. Kadang-kadang mereka kelepasan suatu saat ketika kita misalnya memberikan konsekuensi dan sebagainya itu mereka malah kesannya kecewa gitu. Jadi akhirnya berdampak negatif juga. Yang keempat ini pemantau. Kalau pemantau cuman nanya-nanyain, misalnya ada anak datang telat datang jam 7.20, harusnya masuk jam berapa gitu, berarti telatnya berapa menit, konsekuensinya apa gitu, sudah itu pemantau. Kalau yang terakhir manajer, memang ini butuh effort lebih, butuh usaha lebih, bahwa guru itu nanti ngobrol dengan anak, kemudian mencari tahu tentang motifnya apa ketika mereka melakukan kesalahan dan mencari solusi dari siswanya. Ini ada penjelasannya. Kalau penghukum, nanti efeknya siswa itu merasa terus-menerus diintimidasi. Memang ya, ini dilematis ya. Mungkin kesannya kalau siswanya sedikit, ya kita harus idealnya ngajak ngobrol terus. Tapi kalau misalnya kayak di lapangan ada yang timpuk-timpukan gitu, masa kita harus ngajak ngobrol dulu kan ya? Itu ininya ya. Cuman kita juga menyadari anak yang misalnya timpuk-timpukan tuh dibilang jangan nimpuk tuh, bukan berhenti kan, malah tambah nimpuk gitu. Ya secara psikologinya seperti itu. Jadi mungkin ya selain yang karena ini kelasnya kondisinya besar, siswanya banyak, jadi selain yang metode-metode konservatif, penghukum, kita juga perlu membarengi dengan metode dialog dan sebagainya. Ini kesannya nanti anak itu, kalau penghukum kesannya anak taat pada saat itu, kemudian tapi ternyata dalam hatinya berontak. Khawatirnya nanti seperti itu. Atau kadang-kadang ada saja anak yang sudah tidak takut dengan aturan, tidak takut dikendalikan oleh guru. Nah itu akhirnya malah bulat guru dengan anak gitu. Kemudian yang kedua tadi pembuat rasa bersalah. Ketika siswa terlalu sering atau tidak adil diberi perasaan bersalah, mereka nanti mungkin tidak kelihatan secara langsung ya, tapi bisa jadi di pikiran mereka akhirnya merasa harga dirinya turun, mereka menjadi inferior, rasa bersalah dan seterusnya. Mungkin tidak terwujud dalam sikapnya dengan minta maaf atau apanya, tapi di hati merekanya karena terus khawatirnya nanti jadi bikin mereka malah mengganggu perkembangan emosionalnya. Kemudian kalau teman, murid memang nanti akan senang dan akrab, tapi murid jadi tergantung pada guru. Kalau nggak ada guru, ya udah. Dan khawatirnya nanti cuma nurutnya ke guru itu aja. Guru yang diakrabinya aja. Guru yang lain, saya mah nggak akrab dengan guru itu nggak ngerti saya, dianggapnya seperti itu. Kalau pemantau, hasilnya murid nanti memahami konsekuensinya apa gitu. Kalau misalnya mereka membuang sampah sembarangan, ditegur konsekuensinya harus membuang dan seterusnya. Harapannya nanti tidak menjadi emosi yang berlebihan. Ideal tadi manajer. Ini nanti guru itu mengajak ngobrol, mengajarkan tanggung jawab, kemudian anak diajak menyelesaikan masalah dari pelanggaran mereka terhadap peraturan. Harapannya ini menjadi kolaboratif dan hubungan siswa dengan murid, siswa dengan guru jadi lebih baik.
barangkali mau mencoba peran siapa yang mau memerankan sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Dia mau coba di tempat aja nggak apa-apa. Aku jadi penghukum ya. Penghukum ya, gimana? Siapa yang dihukum? Ya. Lihat lagi. Ya. Maksudnya jadi siswa ya. Ya. Iya. Ngapain masuknya? Sini. Kenapa kamu terlambat? Tahu ini jam berapa? Nggak bisa. Sekarang udah lewat jam 7. Kamu lari 10 kali putar lapangan. Cepet. Apa loh? Ya itu konsekuensi kamu terlambat. Jadi kamu sekarang lari 10 kali putar Putar. lapangan. Mana? Rumahnya itu nggak bisa marah. Pasnya nyambung. Oh, suruh ke rumahnya turun jalan. Udah tak bener gitu. Iya, iya. Ya kalau penghukum memang nanti nggak pernah mau apa ya maklum apapun alasannya ya kowe arep malamnya bantu ibunya dagangan mau misalnya ngurusin adiknya dulu ya kalau salah ya salah gitu nggak mau tahu nggak akan ngobrol gitu pokoknya hukum. Yang namanya kelak. Lari 10 lari. Silakan Pak itu sama anak basket. Ya makasih Bu Maya, Pak Sofian. Ada lagi barangkali yang mau coba? Pasoknya aja. Pasoknya di situ aja. Masih berkontrak dari situ. Ada cukup? Ada lagi yang mau coba? Cukup? Ayo Bu Nisa sama Bu Jana. Yang berpengalaman nih kayaknya di bahasa Indonesia. Oke, iya. Ya, Bu Jana, otak baik alasan yang kita. Lebih unik alasan. Iya. Enggak bisa milih yang apa? Merasa bersalah. Merasa bersalah? Iya. Coba. Anu kan di siswanya sebenarnya. Nah, siswanya di rumah jangan Lagi belajar lagi gitu ya. belajar dulu. Ya terus ngobrol aja terus. Ibu nggak mau lanjutin kalau kalian ngobrol terus. Terus aja ngobrol aja. Ibu nggak akan lanjutin. Iya, ibu yang dengerin kalian ngobrol ya. Oke, ibu diem. Atau nanyanya dibalikin apa peraturannya, apa konsekuensinya gitu. Jadi harapannya siswa udah tahu, tapi mereka mau menjalankan cuman ya harus terus-terusan digituin. Kalau kontrol diri, menanyakan apa yang kita yakini dan seterusnya. Hasilnya kalau yang penghukum bisa jadi nanti anak itu memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, nanti malah mereka menyembunyikan melakukan kesalahan, mereka menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau yang teman bisa jadi benar, tapi ketergantungan sama gurunya. Pemantau ini juga menyesuaikan kalau diawasi aja. Kalau manajer harapannya murid itu jadi tetap disiplin walaupun tanpa ada pengawasan. Nanti kalau yang penghukum, murid berkata bisa jadi saya tidak peduli mau berkata langsung, mau berkata di dalam hatinya, mereka seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah, murid bakal menjawab maafkan saya. Kalau teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ketika gurunya yang dianggap teman menghukumnya. Ketika kalau pemantau, saya akan dapat bintang kalau melakukan hal tersebut. Ya. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Itu terus nantinya. Manajer, bagaimana caranya ya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya pengen memperbaiki masalah ini. Jadi munculnya dari mereka. Nah ini memang ini agak rumit dari guru yang bimbingan konseling saja. Teori konseling itu memang rumit gitu. Untuk mengulik siswa, ngajak ngobrol siswa itu harus muter-muter, harus telaten yang benar-benar guru konseling. Makanya kita ya dalam tahap belajar. Dampak pada murid, kalau penghukum bisa jadi nanti ngulangi lagi. Kalau merasa bersalah nanti rendah diri muridnya. Teman tergantung, tidak mandiri. Pemantau nanti menitik beratkan pada dampaknya.
kemudian kalau manajer mengevaluasi. Ya. Nah, ada proses namanya segitiga restitusi. Ini kayak karena saya backgroundnya fisika ya, jadi restitusi itu kalau benda dipantulin, misalnya kalau saya jatuhin bola dari sini, kalau mantul segini lagi berarti itu lenting sempurna istilah fisikanya. Nah, harapannya dengan proses restitusi ini, dialog guru dengan murid itu ketika melakukan kesalahan mereka bisa lepas dari kesalahannya dan kembali lagi ke kelompoknya. Harapannya bisa full kembali lagi. Itu namanya restitusi. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitasnya, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah atau kebutuhan apa yang mereka butuhkan, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan itu nilai atau norma. Biasanya menstabilkan identitas, misalnya nanyain, ibu, bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi bapak pengen mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Atau misalnya ada yang kesiangan, setelah ditanyakan ternyata kesiangan karena memang tidurnya telat. Aku bilang, wajar kamu kesiangan, bapak juga kalau tidur jam segitu susah banget. Jadi kesannya memang seolah-olah membenarkan kesalahan mereka, tapi enggak sih, cuma mengangkat mereka biar mereka tidak jadi berontak, tidak jadi terpuruk. Makanya kalau saya pribadi ini juga masih agak rancu ya, kalau saya sih ya pilih masih jangan sampai kesannya membenarkan kesalahan mereka. Ini yang kalimat yang kemarin saya bikin, wajar kalau jadi bangun kesiangannya salah, tapi itu ada sebabnya karena mereka tidurnya malam. Kalau tidurnya jam segitu ya pasti kesiangan. Ini harapannya bertujuan mengubah identitas anak dari yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, menjadikan kesalahan sebagai proses pembelajaran. Kalau validasi tindakan yang salah atau mencari tahu kebutuhan mereka, ini menurut teori kendali, semua tindakan itu mau baik mau buruk itu ada motifnya. Motifnya yang tadi 5 itu. Misalnya ada anak di kelas ketika gurunya nggak masuk kemudian bermain bola di kelas, motifnya apa? Kesenangan. Kalau kita tahu alasannya mungkin kita akan sedikit maklum walaupun tetap itu tindakan yang salah. Jadi nanti mengarahkannya misalnya, boleh nggak sih main bola? Harapannya nanti kan siswa jawab boleh, tapi ada waktunya, ada tempatnya. Kelas bukan tempatnya main bola. Tidak serta-merta langsung menghukum. Misalnya kemudian, oh jadi itu alasan kamu nongkrong sama teman sampai larut malam karena di rumah nggak punya teman dekat, nggak akrab dengan anggota keluarganya. Ini setelah ngobrol ya, jadi tahu kebutuhan mereka. Harapannya dengan kayak gini mereka jadi terbuka, kemudian mau untuk kita arahkan. Yang terakhir namanya menanyakan keyakinan. Ini kembaliin ke siswa, pelanggaran mereka tuh sudah sesuai nggak dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar. Keyakinan itu misal contoh naik motor pakai helm. Kenapa harus pakai helm? Biar aman. Nah itu berarti nilainya nilai keamanan, nilai keselamatan. Nah harapannya siswa itu ketika diberikan peraturan mereka juga tahu arahnya kemana. Minimal tidak mesti setiap saat kemudian misalnya peraturan ini alasannya, tapi beberapa kali diajak ngobrol mereka jadi paham. Nah kadang kan misalnya anak, kenapa sih sepatu harus hitam, saya nggak suka warna hitam gitu, tanpa pernah dijelaskan, tanpa pernah diajak ngobrol bahwa itu ada nilai misalnya kesederhanaan, nilai empati kepada orang yang tidak punya. Menanyakan keyakinan itu mengembalikan ke situ. Ada anak sepatunya kok putih, harapannya sebelumnya sudah diajak ngobrol, sepatu putih yang tidak seragam itu apa yang dilanggar keyakinan mereka. Dan kalau mereka sadar, oh iya ada nilai yang saya langgar, harapannya nanti mereka memperbaiki. Nah, kemudian menyusun keyakinan kelas. Mungkin kalau kemarin kan dengarnya kesepakatan kelas ya. Kalau kesepakatan kelas itu teknis. Maksudnya teknis itu
yang langsung ke peraturannya. Misalkan tidak boleh makan di kelas, itu namanya kesepakatan kelas, peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas tadi motifnya apa, nilainya apa? Tidak boleh makan di kelas, kira-kira alasannya apa? Ya, misalnya kaitannya ke nilai kebersihan, kerapihan, nah itu namanya keyakinan kelas itu yang lebih atasnya ya. Nanti ada 5 tahapan. Pertama, menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas apa saja. Kemudian ini juga sebagai afirmasi ya, sebagai pembentukan persepsi di siswa. Harapannya peraturan itu kalimatnya positif. Jadi semisal dilarang terlambat, itu kan sebenarnya nggak salah. Tapi misalnya kalau diubah jadi datang tepat waktu, padahal dengan makna yang sama, dengan maksud yang sama, tapi harapannya itu jadi pembentukan persepsi ke siswa bahwa peraturan itu sesuatu yang positif, tidak mereka merasa dikekang. Kemudian yang ketiga, langkahnya menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan yang tadi ya. Kemudian yang keempat, mendalami keyakinan kelas melalui tampak seperti atau tidak tampak seperti. Dan yang kelima, mendalami keyakinan kelas melalui tugas saya dan guru. Kalau yang keempat misalnya nilai kerapihan, tampak seperti membuang sampah pada tempatnya. Lawannya tidak tampak, yang tidak menghargai nilai kerapihan tuh yang dimana? Yang membuang sampah sembarangan, yang tidak menjalankan tiket itu misalnya. Kalau yang mendalami keyakinan kelas melalui tugas saya dan guru, ini harapannya mereka itu tidak menganggap bahwa guru itu seenaknya aja sih ngasih tugas gitu. Nanti misalnya ditanyakan, kalau siswa mengerjakan ulangan, tugasnya guru apa? Mengoreksi, menilai. Ketika siswa mengerjakan tugas, perannya guru memberikan umpan balik, memberikan masukan, memberikan pengarahan mana yang masih kurang, mana yang masih salah. Banyak ke situ. Jadi ketika nanti keyakinan kelas itu berwujud pada kesepakatan kelas, ketika siswa diminta datang ke sekolah tepat waktu, ya guru juga mencontohkan tepat waktu. Ini ada sedikit contoh ketika saya di kelas, tapi belum tentu bagus ya. Modelnya apalagi nggak bagus kan? Ini kerjanya. Emang kayak gini kan? Tadi ada nomor. Sambil diminum gak apa-apa. Bening gak ada apa. Ya bener. Oh iya. Menggali peraturan kelas apa saja. Jadi anak diminta menyebutkan masing-masing satu peraturan, kemudian direkap mana yang sama, mana yang berbeda. Misalnya Alvin nyebutin
tidak ngobrol saat belajar katanya. Ini menggali peraturan kelas ya. Luar kelas ada pelajaran. Kelas waktu piket. Ini contoh-contohnya ya. Nah, kemudian mengubah jadi kata-kata yang positif. Ada kenapa? Lalu saya minta mereka, ya ini sih teknis ya. Ini saya minta mereka untuk pada tempatnya. Ya ini contoh-contohnya ya. Jadi kesepakatan kelas itu digalinya lewat seperti ini. Nanti mungkin teknisnya bisa disesuaikan. Ini nilai-nilai. Yang menarik ini mungkin tahu ya yang ngajar di kelas 9 Melati atau siapa namanya, kan selalu pakai masker, mungkin nutupin make up-nya ya. Tapi pas ditanyain peraturan kata dia tidak boleh memakai make up. Kata teman-teman yang lainnya, lo sendirinya. Misalnya, oh ya udah berarti bagus rasa bahwa dia tuh salah sebenarnya. Saya mau ngarahin bahwa make up itu kesannya ke kemewahan, glamor, gitu. Dan itu bukan nilai-nilai yang cocok di sekolah gitu. Jadi harus pinter-pinter dulu. Ya itu sih. Kemudian balik lagi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini Bapak pengen bersama-sama kalian membahas lagi tentang kesepakatan kelas. Dimulai dari yang pertama, kita mendata dulu peraturan-peraturan apa saja sih yang sudah ada yang kalian tahu. Silakan ditulis di buku masing-masing satu peraturan apa. Atau jangan satu deh, dua. Satu orang nulis dua peraturan. Gak usah nyontek. Di buku tulis, nggak usah disobek. Dua peraturan apa? Nggak usah yang ribet-ribet, yang sederhana aja, termasuk di kelas misalnya. Enggak, yang sudah ada. Setahu kalian peraturan apa yang sudah ada? Dua peraturan. Ya. Susah banget, ya udah nggak apa-apa satu. Satu aja tulis peraturan apapun. Apa kaitan pakaian, apa kaitan tugas, kaitan bergaul dengan sesama teman,
berinteraksi dengan guru. Ada Pak Ibu. Udah. Ya, kaitan dengan misalnya ibu, boleh gak ibu, maka kalau WC boleh gak? Udah ya, banyak tidak? Nanti kalau saya minta, saya tunjuk satu orangnya berdiri sebutkan peraturan apa yang kalian catat ya. Oke ya? Coba saya mulai dari Alvin. Berdiri Alvin. Yang lainnya menyimak. Saat belajar diharapkan tidak bermain, berbicara sama ngobrol. Iya, ada peraturan kayak gitu. Tidak bermain, Ngobrol. tidak ngobrol. Kemudian ruha, berdiri ruha. Keluar kelas saat jam pelajaran. Keluar kelas saat jam pelajaran. Maksudnya boleh, tidak boleh. Di depannya ada tidak boleh. Ya. Ada peraturan kayak gitu? Ada. Selanjutnya sehat. Apa sehat? Nggak boleh makan dan minum di kelas. Ya. Kemudian Dinda membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi yang mau menyampaikan peraturan apa yang berbeda? Dia dulu. Alfa maksimal 2 kali seminggu. Memel, melatih. Hah? Dilarang memakai make up. Ada lagi? Yang bagus berarti menyadari apa? Ada lagi? Udah? Ada. Ya, tapi semuanya udah nyatet ya? Ada yang beda yang belum disebutin? Ada apa? Bila? Apa Bila? Berdiri? Bila berdiri membersihkan kelas waktu piket. Ya, sementara itu dulu ya. Nah, dari peraturan-peraturan yang tadi disebutkan, peraturan yang disebutkan siapa yang tidak ada kalimat negatifnya, tidak ada kata negatif. Ngerti kalimat negatif? Ngerti kata negatif? Contohnya apa? Dilarang, tidak, dan sebagainya. Nah, yang nggak ada kata-kata itunya, contohnya tadi punya Dea. Apa tadi? Alfa 2 kali seminggu. Terus Dinda apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Bila tadi apa? Membersihkan kelas saat piket. Nah, itu nggak ada kata negatifnya. Yang sudah nyatet ada kata negatifnya, coba diubah jadi kata-kata yang positif. Ini sih contoh. Misalnya dilarang makan di kelas. Misalnya saya ubah jadi menghindari makan di kelas. Misalnya ada kata-kata dilarang terlambat, diubah jadi datang tepat waktu. Dilarang memakai makeup, coba gimana dibikin kalimat positifnya. Ngerti nggak maksudnya? Yang positif, yang diubah dari kalimat positif. Ya, yang tadi ditulis di buku, yang sudah positif ditulis di kertas kecil ini. Yang belum positif, diubah jadi positif dulu. Tidak boleh membuang sampah di bawah meja. Diubah jadi kata positif, nah. Nanti pada membuang sampah pada haknya misalnya. Kalau yang sudah, boleh ditempel di antara 2 kertas tampilan di depan. Di bawah tulisnya. Ini boleh. Nah, bebas. Mau kalimat? Kalau sudah ditempelkan di sini, terus tugas harus dikerjakan, tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan.
tugas harus dikerjakan, tidak boleh ngobrol, masih ada kalimat negatif. Tugas dikerjakan ya. Terus Buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah di kolong meja. buang sampah pada tempatnya. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Ada lagi? Bermain, mengobrol saat jam istirahat. Ya, bermain saat jam istirahat. Bermain boleh, tapi saat jam istirahat. Aturan kan ada kaitannya, ada tujuan, ada nilai yang pengen ditempuh. Saya kasih contoh. Misalnya, buat apa sih peraturan memakai helm kalau naik motor? Biar tidak terkena keselamatan. Apa? Bilang? Keselamatan. Jadi nilainya, nilai yang pengen dicapai keselamatan. Misalnya saya kasih contoh lagi, rambut laki-laki pendek. Apa nilai yang pengen dicapai? Kerapihan. Nah, itu nilai-nilai. Nah, sekarang kalian tulis nilai-nilai apa dari peraturan yang sudah kalian tentukan. Keindahan, keselamatan, tanggung jawab, kemandirian, kerjasama. Nilainya apa? Yang keras. Kebersihan, nilainya kebersihan. Saya tulis ya. Siapa lagi? Melati. Nilai tampilan. Nilai Tampilan. tampilan. Tampilan gimana maksudnya? Ada yang bisa tidak menghindari make up. Menurut kalian nilainya apa menghindari make up? Rapi. Hah? Kenapa sih? Apa alasan di sekolah perempuan menghindari make up? Alasannya apa? Agar kelihatan seperti orang pelajar. Identiknya dengan apa kalau pakai make up? Selain itu, make up dipakainya kalau apa? Seringnya kalau dipakai untuk apa? Jalan-jalan, selain jalan-jalan, undangan kesannya gimana? Menor, mewah. Maka nilainya berarti kaitannya sederhanaan ya. Ada lagi? Apa? Nilai kerapihan. Tentang apa kamunya? Baju kerapihan. Indra, apa? Nilai tanggung jawab. Tanggung jawab apa peraturannya? Melaksanakan piket. Laksanakan piket, belajar, kalian bertanggung jawab. Di dalam induk. Peraturannya apa? Jangan berisik, berubah jadi positif. Jangan berisik, dibikin positifnya gimana? Tadi gimana Fadil? Jangan berisik, dibikin positifnya gimana? Misalnya gak mesti sama persis, misalnya fokus dalam belajar, misalnya kayak gitu. Kenapa harus fokus dalam belajar? Nilainya kira-kira? Nilainya apa? Ada yang bisa bantu? Atau yang lain dulu deh. Dia apa? Nilainya? Nilainya? Kerajinan. Kerajinan. Kerajinan.
Gita apa? Kerapian, Pak. Kerapian. Sama Dinda? Kebersihan. Sudah. Ada nilai yang berbeda yang belum dicantumkan? Menghormati. Apa itunya? Tentang apa? Peraturannya? Menghormati karena ada guru. Tadi Revan kedisiplinan. Alvin Tertib dan disiplin. ketertiban. Ada lagi? Putra? Apa? Kesopanan. Apa itunya? Peraturannya? Tidak keluar saat jam pelajaran. Sehat apa? Nilainya apa? Sudah belum? Tanggung jawab. Sudah berarti. Restu apa? Iya. Nilainya apa berarti? Nilainya sungguh-sungguh ya? Iya. Ada lagi yang belum dicantumkan? Barisan sini belum ada suaranya selain Dinda. Iya? Simpan. Udah. Tapi udah ya? Udah ya? Ya, ke tahap selanjutnya. Sekarang saya minta dari nilai-nilai ini kalian tuliskan yang tampak seperti apa, yang tidak tampak seperti apa. Milih dari 10, kalian milih 2. Misal saya nilainya keselamatan. Misalnya ya, ini nggak ada di situ. Ya. Nilainya keselamatan tampak seperti memakai helm saat mengendarai motor. Tidak tampaknya berarti lawannya tidak tampak naik motor tanpa helm. Keselamatan, nilai keselamatan kelihatannya tampilnya dalam pakai helm saat naik motor. Tidak tampaknya berarti orang yang nggak pakai helm tidak tampak keselamatannya, nilai keselamatan. Kebalikannya. Contoh, tampak, tidak tampak. Nilainya keselamatan. Yang tampak memakai helm saat mengendarai motor. Yang tidak tampak berarti kebalikannya mengendarai motor tanpa helm. Silakan pilih 2 dari yang ada di papan tulis. Iya. Iya, balikannya. Berarti kalau orang naik motor tanpa pakai helm, berarti dia tidak menghargai keselamatan. Itu maksudnya. Kalau orang yang tidak menghargai kebersihan, tidak tampaknya dalam sikap apa? Tampaknya dalam sikap apa? Pilih 2 ya. Dari 10 ini kalian pilih 2. Yang satunya yang kalian pilih yang berkaitan dengan nilai kalian. Tadi kan Zidan misalnya nilai kesopanan ya. Menghormati berarti nilai menghormati tampak seperti apa, tidak tampak kebalikannya. Lalu pilih satu lagi yang lain selain itu.
masuk ke sana? Nggak ada. Ada nggak yang masuk ke sana? Ya, dia lawan kawan. Ada nggak? Kesopanan nilainya. Ngerasa semua ya kalau mencatat. Video kebersihan. Nilai kebersihan tampaknya dalam apa? Orang yang menghargai kebersihan itu gimana? Menjaga kebersihan. Tampak menjaga kebersihan. Tidak tampaknya lawannya membuang sampah sembarangan, ya kayak gitu. Tulis tampak, tidak tampak. Udah. Sehan dulu, sehan. Apa sehan? Nilainya apa? Kebersihan. Tampak membuang sampah pada tempatnya. Tidak tampaknya membuang sampah sembarangan. Ada yang nilainya beda? Alvin nilainya apa? Tanggung jawab. Alvin, tampaknya menjaga fasilitas kelas, menjaga fasilitas kelas. Tidak tampak merusak fasilitas kelas. bisa jadi tanggung jawab. Peraturannya nggak cuma satu kan, tampaknya nggak cuma satu. Ada yang tanggung jawab lagi, tapi bukan ke fasilitas. Atau apa? Nilai tanggung jawab selain menjaga fasilitas kelas. Tampak dan mengerjakan PR. Tidak tampaknya tidak mengerjakan PR. Yang lain, dia apa? Kerajinan. Selalu berangkat sekolah, tidak tampaknya bolos. Dua, kedisiplinan. Tampak dalam Berangkat sekolah tepat waktu. tepat waktu berangkat sekolahnya. Tidak tampak Terlambat masuk sekolah. terlambat masuk sekolah. Ada nilai lain? Bapak, kaget. Kita apa? Gak ada suaranya dari tadi. Kita apa? Nilainya? Nilainya? Nilai kamu apa? Iya. Rapi nggak? Kerapihan. Tampak dalam? Hah? Terlihat rapi. Terlihat rapi. Memakai baju yang rapi. Tidak tampak? Ini contoh-contoh laki-laki yang disebut laki-laki yang rapi, pakaiannya gimana? Bajunya dimasukkan. Kalian bisa pilih hal-hal yang langsung aplikatif. Yang tidak tampak rapi berarti bajunya dikeluarkan. Pakai topi yang rapi gimana? Lurus, bukan miring. Ada lagi nilai yang lain? Indra apa? Nilai kebersihan. Nilai kebersihan apa? Selain sama nggak dengan sehat? Sama. Berapa? Sama. Yang beda bila dapat nilainya? Teto. Apa bilang? Yang keras. Bersihan. Tampaknya sama nggak dengan sehat? Sama. Ariel belum ada suaranya dari tadi. Sama. Hah? Kerajinan. Putra? Apa sama? Hah? Kerajinan. Jidan? Kerapihan. Sama nggak dengan sebelumnya? Tampaknya apa kerapihan? Selalu pakai seragam sesuai peraturan. Tidak tampak? Tidak memakai baju sesuai peraturan. Jangan berhenti tidak memakai baju sih. Tidak kesopanan. Tampak? Apa nampaknya? Saling kepada guru.
Misal kalau saya kaitkan dengan orang tua, tugas orang tua membiayai sekolah, tugas anak sekolah dengan sungguh-sungguh. Saya kayak gitu, ya. Boleh langsung yang teknis. Kalau siswanya mengerjakan tugas, gurunya harus ngapain? Kalau guru menjelaskan, siswa harus apa? Ya. Padi. Guru dan murid, tugas guru apa? Tugas murid apa? Tugas murid aja. Enak banget. Yang nggak masuk siapa? Ilham, Sakit, siswa mengerjakan ulangan, gurunya ngapain? Saya tulis di sini ya. Kalau punya ide banyak, boleh lebih dari satu. Kalau yang sudah ditempelkan lagi di sini. Siapa yang suaranya keras? Laki-laki. Sini, sini. Nanti sama, kalau ada yang sama nggak usah diulangi lagi ya. Ini saya baca baris pertama ya sambil berbicara. Tugas guru menerangkan pelajaran, tugas murid mendengarkan. Setuju? Setuju. Siap menjalankan? Siap. Tugas siswa menghindari ribut saat ada guru sedang mengajar. Masih sama ini. Bentar. Guru harus mengajar, siswa harus mengerjakan tugas tepat waktu. Ya? Ya. Oke? Siap? Oke nggak? Siap? Kayak terpaksa. Ayo, saya mulai barisan ini. Ya. Yang keras. Yang keras dong. Murid mengerjakan tugas, guru menjelaskan materi. Murid mengerjakan
Tulis materi pelajaran ya. Guru mencatat agenda. Apalagi? Guru memberikan tugas kepada murid. Ya. Murid mengerjakan tugas dengan baik. Ya, mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian Guru memberikan tugas materi dengan baik, tetap benar. Melaksanakan tugas mendengarkan guru, menghormati guru. coba yang tidak beda. Ini coba ini. Saya juga bisa baca. Yang keras. Guru memberikan peraturan kepada murid. Pembelajaran. Guru memberikan pembelajaran tugas murid. Menghormati guru yang sedang mengajar. Menghormati guru yang sedang mengajar. Cara menghormati guru yang sedang mengajar gimana? Mendengarkan. Itu mendengarkan. Coba ini saya kasih contoh nih. Kalau kalian mengerjakan tugasnya guru apa? Kalian mengerjakan tugasnya guru? Kalian mengerjakan ulangan tugasnya guru? Mengoreksi, menilai, memberikan masukan kalau salah, itu tugasnya guru. Tugas kalian menjalankan peraturan, tugasnya guru. Mengingatkan, misalnya, gitu kan? Ada pertanyaan? Coba saya minta refleksi, evaluasi dari Alvin. Mana Alvin? Menurut kamu, dengan kamu tahu aturan, tujuannya, nilai-nilainya apa, tugasnya guru juga apa yang berkesan dari kamu? Atau yang lain dulu, barangkali ada yang mau contohkan. Dan misalnya selama ini kalian cuma dikasih tahu, sebenarnya mungkin kalian bisa mikir, cuma dikasih tahu nggak boleh gondrong misalnya. Nah misalnya di sini kalian diajak mikir alasan rambut harus pendek itu apa, harus rapi itu apa. Nah dengan tahu alasan itu apa, kenapa sih sepatu harus hitam semua? Pernah dipikirin, pernah dikasih tahu nggak alasannya kenapa sepatu harus hitam? Enggak. Apa alasannya? Aril, apa alasannya? Sepatu harus hitam. Nilai apa yang perlu apa nih? Apa menurut kamu nilai apa? Kenapa sepatu harus hitam semua? Keseragaman, gitu kan? Seragam pakaian kenapa harus sama? Seragaman, kaitannya kesederhanaan. Jadi kaitannya empati. Kalau ada orang yang kurang mampu, jadi nggak usah pakai pakaian yang mewah ke sekolah. Nah kesannya apa? Indra coba kesannya gimana? Indra? Dengan tahu alasannya, duduknya benar bilang. Apa kesannya kalian tahu kesepakatan kelas lalu nilai-nilai yang mendasarnya? Lebih senang mana Indra? Dikasih tahu peraturan jalankan sama dikasih diajak pikir alasannya apa?
dikasih peraturan lalu dijalankan. Dikasih peraturan lalu dijalankan. Perlu penjelasan nggak? Nggak usah. Kata Indra nggak usah. Nggak apa-apa. Kita, menurut kita, udah. Kalau menurut kita perlu nggak dikasih tahu alasan nilai-nilai dari peraturan kelas, membahas tentang nilai-nilai di balik peraturan kelas sama tugas dan peran guru dan murid. Silakan siapa? Dwi. Dengan adanya alasan di balik peraturan sehingga saya jadi bersemangat untuk menjalani. Coba kita. Jadi apa? Dengan tahu nilai-nilai kebajikan, saya jadi lebih bersemangat untuk menjalani peraturan. Dengan tahu nilai-nilai kebajikan, saya lebih semangat melaksanakan peraturan. Ya, udah. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada. Siap-siap doa dipimpin sama sudah. Tapi yang menarik waktu saya awal masuk ke kelas 9 tuh saya mencoba asesmen diagnostik, bahasa kerennya, nanya-nanyain sebenarnya mereka tuh senangnya gaya belajarnya gimana, guru yang seperti apa yang diharapkan. Nah, ternyata kelas-kelas yang tanda kutip kondusif itu nggak terbuka apa yang dirasakan. Tapi kelas-kelas yang dikesankan rebel, bikin onar, ribut terus, itu malah terbuka. Bahkan ya ini sih di sana mereka menyebutkan misalnya ada oknum guru yang berlaku tidak pantas dan sebagainya, itu disebutkan. Harapannya ya nanti memang siswa itu ya perlu diajak gitu. Nah, ini miskonsepsi yang sering berlaku tentang makna kendali. Yang pertama, kita selalu merasa meyakini bahwa guru itu bisa mengendalikan murid. Kalau nggak nurut jadi paksa. Padahal ya kontrol diri itu sebenarnya ada di masing-masing. Kalaupun mereka nurut, ya itu nurut pas ada gurunya aja. Itu motivasinya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kalau dibentak, kalau di press itu biar mereka kuat. Padahal itu juga nggak bagus menurut psikologi ya, bukan menurut saya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini yang menarik, ternyata ketika kita misalnya terbiasa di kelas misalnya ada yang menonjol, taruhlah misalnya di 9B itu ada yang sering ngomong terus lewat.
Leo itu kan selalu berpendapat ya, Leo Ramadhani itu. Kalau kita terus-terusan muji Leo, ini kan kesannya bagus ya. Ya, harapannya yang lain termotivasi. Tapi ternyata bisa jadi ini malah jadi bumerang. Anak-anak yang lain ya udahlah, nggak ada Leo. Iya, begitu. Bahkan makanya sempat beberapa waktu yang lalu ranking juga itu baiknya tidak dicantumkan karena ya tadi ini hanya berdampak positif cuma untuk sebagian orang, tapi yang lainnya malah tidak merasa termotivasi, malah terpuruk, malah udahlah gitu. Yura aku nggak bisa gitu ya. Nyerah aja lah. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa bahwa kita lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk, akhirnya kita memaksa mereka menuruti apa yang kita lagi itu. Nah, akhirnya ending dari ini menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, bahwa disiplin itu berkaitan dengan kemerdekaan. Dalam konteks murid atau pendidikan, disiplin itu kita berupaya menciptakan murid yang merdeka. Artinya mereka menjalankan peraturan dari motivasi dirinya. Sehingga ketika mereka ada guru, ya mereka berlaku positif. Ketika tidak ada orang tua, mereka berlaku positif. Ketika sudah lulus sekolah, mereka juga bisa menerapkan. Itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Disiplin dengan motivasi internal. Nah, kesimpulannya nanti endingnya kan kesini ya, disiplin positif, bahwa nanti siswa biar sampai ke sini itu perlu peran kita guru sebagai manajer yang mengarahkan mereka agar mereka bisa tahu tanggung jawab mereka, nilai-nilai yang akan mereka jalani. Kemudian dengan proses namanya tadi segitiga restitusi, menstabilkan identitas mereka, kemudian menanyakan motifnya mereka apa, lalu membalikkan keyakinan apa yang mereka sudah langgar, kemudian kebutuhan dasar, berusaha memaklumi apa sih pelanggaran mereka tuh motifnya apa, dan yang terakhir berusaha menumbuhkan motivasi internal dari diri. Terima kasih. Ada Pak Robak, ada Pak? Ada. Ya, terima kasih. Terakhir kita refleksinya masih bisa dibuka lagi dari refleksi ini 4F namanya bahasa Inggris. Belum. F. Ya, refleksi yang pertama tentang fact. Apa sih yang kita lakukan sekarang, apa yang sudah kita alami sekarang di pertemuan kali ini? Ya. Apa cuman melihat Parobak misalnya gitu, atau ya gitu. Pengalaman baru, pengetahuan baru, ilmu baru, ya. Yang apa? Empat tuh. 5. Manager. Iya. Nah, ini yang menarik ya, menurut saya ya, ketika saya ikut guru penggerak, ternyata memang dengan belajar tuh kita jadi tahu bahwa pengetahuan kita tuh masih kurang banyak. Selama ini saya ngerasa dengan menerapkan konsekuensi ke anak tuh udah paling bener. Membalikan pemantau itu udah paling bener. Kamu kesalahannya apa? Kalau kayak gitu konsekuensinya apa? Ternyata masih ada yang lebih baik tadi sebagai manajer. Jadi yang paling ideal sebagai manajer, walaupun prakteknya ya, walaupun sebagai manajer nanti mungkin kita juga berperan sebagai teman, berperan sebagai pemantau. Tapi kalau manajer yang menjalankan, yang menentukan mereka mau ngapain itu mereka sendiri, siswa sendiri. Tambahin itu baru referenso itu lagi tahu. Karena tahu tentang behavior, apa behavior, punishment dan reward.
teori behavioristik kan bahwa kesannya ya dengan anak diberi penguatan itu kesannya bagus, tapi ternyata setelah ilmu berkembang bahwa yaitu khawatirnya nanti anak bergantung. Kalau nggak dikasih bintang, ya udah saya nggak mau jawab. Kalau nggak dikasih nilai plus, saya nggak mau ngapain ngacung capek-capek. Menambah ilmu baru, menambah pengalaman baru tentang peran guru, mendapatkan pengetahuan baru terkait disiplin positif, ilmu baru dan manfaat untuk dikembangkan, sangat menyenangkan, menyimak pengetahuan tentang disiplin sehingga menambah wawasan. Yang selanjutnya, feeling, perasaannya, meleke, boring, sambil diminum nggak apa-apa Bu. Tahu, puisi. Tenang dan relax, jadi enjoy dan ini kayaknya bapak-bapak kasih bapak antusias, feeling good, I feeling good. Sampun. Maka senang dan harus belajar terus agar menjadi pendidik yang lebih baik. Menyenangkan. Udah Bu. Yang selanjutnya belum dah. Udah. Udah, yang selanjutnya finding, penemuan. Apa sih hal baru yang ditemukan? Ya malah jadinya nggak mereka kayak terkekang gitu bahwa oh ini ngomong kayak gini takutnya nggak pantas ke guru. Padahal maksudnya kalau saya sampai ngomong kritik ke guru itu boleh tapi dengan cara yang sopan. Kalau misalnya di kelas ngomong Pak baiknya bapak kayak gini, wah itu nggak bagus. Atau dengan cara menggurui enggak, tapi misalnya Pak saya itu senangnya kalau belajar tuh kayak gini. Dilatih buat berpikir. Rasanya saya jawab sendiri juga bisa gitu ya. Ada yang dominan jadi ide apa ada banyak hal baru, kemudian ide-ide baru yang belum pernah diketahui, mendapatkan referensi baru sebagai peran guru. Future, apa yang Bapak Ibu mau lakukan setelah ini? Makan bakso, tidur siang, karaoke yang tertunda. Ini akan berubah cara lebih baik. Cuman memang ya di dalam diri saya sendiri juga ya masih
belum benar-benar klik gitu ya. Ya di hati kecil saya masih ngerasa ya hukuman tuh perlu gitu. Tidak semuanya selesai dengan ngobrol gitu. Kalau 1-2 siswa iya, tapi kalau 10 siswa cuman ya mungkin pola-polanya bahwa aturan itu kita perlu sampaikan ke mereka, termasuk alasan. Anak sekarang tuh banyak tanya gitu pun berseliweran di medsos, apa hubungannya aja belajar sama rambut pendek, emang jadi tambah pinter gitu rambutnya pendek, sama sepatu harus hitam gitu jadi pinter. Kan pada kayak gitu ya. Kalau diajak mikir harapannya mereka harus jadi lebih sepenuh hati ketika menjalani. Guru dan murid semangat. Saya berusaha menerapkan hal baik tentang disiplin berpikir, menjadi pendidik yang lebih baik, terus belajar mengubah gaya komunikasi, coba praktek kepada siswa. Oh iya, lewat sih, ajak makan bahasa bareng ke siswa gitu. Apa jadi bahasa baru? Promosi dong. Ya, Promosi. endorse ini. Endorse. Ya, sudah terima kasih banyak. Ada yang mau didiskusikan lagi atau? Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, menyita waktunya. Terima kasih atas segala feedback, umpan balik, masukannya. Atas segala kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Itu baksonya mau dibawa pulang apa di sini? Udah, cukup ya, makasih materinya. Terima kasih fasilitasnya. Kenapa enggak? Bisa ya, Pak? Kan waktu saya nyoba Nanti takutnya tuh film. Tadi kan saya review. Ini punya Bulma gitu. Iya. Nanti Bulma apa lagi? Bisa tadi. Sebenarnya Pak Arif, dalam mengajar itu variatif lah, kita itu tinggal situasional aja gitu. Jadi oh begini ya begini. Dan jangan santai, jangan terlalu santai, nanti kita dikasih sambal. Kita harus ngegas-ngegas. Iya. Waktu ngegas, oh anak yang mulai ini kita bisa ngegas sedikit. Anak-anak saya, kata orang kan ada teman-teman tuh bilang saya bilangnya tuh nggak pernah ini, tapi sewaktu-waktu saya tuh bilang artinya di sini ya bahwa boleh sewaktu-waktu dulu gayanya, jangan monotonis. Itu seperti itu. Iya, jadi monotonis enak. Jadi suatu waktu saya itu pernah marah, ternyata anak tuh di sponsori Pak Sofian. Ayo orang pesen Pak. Ayo kesana dulu. Dewi mau plastik aja. Rasanya nggak mau. Sama saus. Masih panas. Ini sendiri. Sama aja bisa. Arif, ibu itu kenapa bahasanya aja? Kan nggak punya bahasa. Iya, lupa.
Ada setengahnya